Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Karisma Jelita Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma komunikasi pemerintahan. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah nuansa berpikir seseorang atau sekelompok orang dalam memandang dan menyikapi objek dan subjek tertentu. Sebelumnya, kata paradigma ini menurut etimologis berasal dari kata para, yang artinya sebelah atau di samping. Sedangkan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun perspektif. Secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum, berupa cara-cara untuk menjabarkan sebagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Sedangkan kata pengertian komunikasi berasal dari kata komunis yang artinya sama, sedangkan kata communication artinya berbicara. Nah, secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan, isi pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Kinchet menyatakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan berkalian antara para peserta dalam proses informasi. Nah, sedangkan Siporin bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu isi pemikiran ataupun perasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan orang lain, di mana pada penyampaian isi pikiran atau perasaan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikator, dan isi pikiran atau perasaan yang disampaikan itu disebut sebagai pesan, sedangkan yang menerima pesan disebut sebagai komunikan. Nah, sedangkan pengertian pemerintahan menurut etimologis, kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah itu berasal dari kata perintah, yang berarti menyuruh, melaksanakan, dan melakukan sesuatu pekerjaan. Secara terminologis, pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam hubungan pusat dan daerah, antar negara, antar lembaga, dan antar yang memerintah dengan yang diperintah. Lalu, apa sih paradigma komunikasi pemerintahan itu? Komunikasi pemerintahan adalah kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengemas ide, gagasan, program untuk diinformasikan kepada masyarakat secara tidak melawan hukum, dalam mencapai tujuan negara dan tujuan pemerintah secara sah. Strategi komunikasi pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektivitas penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Strategi komunikasi pemerintah yang tepat berdasarkan pengemasan materi dan data dukung yang berkualitas melalui program beragam channeling komunikasi kekinian menjadi isu strategis yang perlu dijadikan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
Nah, terkait dengan tujuan negara, komunikasi pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan negara dan pemerintahan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai 4 alinea. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat dan terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara yang sekaligus tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan visi dan misi yang harus diemban oleh seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Karena tugas umum pemerintahan sering diidentikan dengan tugas pokok Departemen Dalam Negeri, yakni tugas-tugas yang sejak dahulu dilakukan oleh dan dilaksanakan oleh pemerintahan di mana saja, seperti pemeliharaan ketertiban dan keamanan pendidikan dan lain-lain. Dengan terlibatnya seluruh aparatur pemerintahan, maka secara implisit terkandung pengertian adanya kerjasama antara aparatur pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga fungsi komunikasi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai upaya mewujudkan kesamaan makna antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Komunikasi pemerintah sebagai cabang ilmu politik merupakan sebuah informasi tentang hal-hal yang mengandung makna ilmu politik, dan komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik, karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik dan berkaitan dengan kekuasaan politik negara, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Intinya adalah proses dalam komunikasi pemerintahan itu, setiap aktivitas komunikasinya yang dilakukan dari mulai si komunikatornya, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian media yang dimanfaatkan seperti web, blog, ataupun suatu acara di televisi seperti konferensi pers. Kemudian sasaran komunikasinya atau komunikannya, kemudian bagaimana feedback dari komunikasi itu dilakukan oleh komunikan kepada komunikator itu tidak terlepas dari pemerintahan dan masyarakat. Jadi semua itu terkait atau berhubungan dengan ilmu politik. Saya akan memberi contoh tentang komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. Yang pertama, ada penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di tengah pandemi wabahnya virus corona ini atau virus COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, guna mencapai atau memutus rantai penyebaran virus corona. Berjalannya PSBB, pemerintah melibatkan seluruh komponen-komponen yang ada, seperti melibatkan TNI, polisi, Dishub atau Dinas Perhubungan, sampai ke tingkat RT RW pun dilibatkan oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona. Dan yang kedua, saya akan memberikan contoh tentang penggunaan APBD atau anggaran pemerintah belanja daerah. Penggunaan APBD ini harus bersifat transparan agar tidak terjadinya penggunaan dana untuk yang bukan-bukan atau korupsi. Kalau seandainya terjadi penyelewengan dana, pemerintah juga telah melibatkan seluruh komponen yang ada, seperti melibatkan KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, serta polisi untuk menangani kasus tersebut. Komunikasi yang baik pada umumnya adalah komunikasi yang dilakukan secara parsimoni, yakni sederhana, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Sebagaimana dikemukakan oleh Wayne dan Paulus,
bahwa komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jawaban yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi ke atas dalam organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah, bawahan, ke tingkat yang lebih tinggi, penyelia. Sedangkan komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Nah, berdasarkan dengan fungsi komunikasi pemerintahan, Cons et al. Mengemukakan bahwa komunikasi penting artinya, karena komunikasi memadukan fungsi-fungsi manajemen secara khusus. Komunikasi diperlukan untuk, yang pertama ada menetapkan dan menyebarluaskan tujuan organisasi. Yang kedua, menyusun rencana untuk mencapainya tujuan. Yang ketiga, ada mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara paling efektif dan efisien. Yang keempat, menyeleksi, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi. Yang kelima, ada memimpin, mengarahkan, dan memotivasi, serta menciptakan iklim yang menimbulkan orang untuk memberi kontribusi. Dan yang keenam, yang terakhir, mengendalikan prestasi. Nah, Terry menyatakan bahwa kunci dari komunikasi yang efektif dikenal dengan 4 cek, yakni yang pertama ada kelengkapan, completeness, 2 kejelasan, clarity, yang ketiga ada kepadatan, conciseness, dan yang keempat yang terakhir ada kebenaran, correctness. Perbaikan tata kelola komunikasi pemerintahan melalui perubahan mendapatkan perhatian prioritas atau utama dari setiap pucuk pimpinan organisasi pemerintah, sehingga kerja nyata pemerintah mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pemerintah. Nah, di era zaman sekarang, komunikasi pemerintah memiliki paradigma baru yang mengedepankan inovasi, kreatif, responsif, serta adaptif terhadap perkembangan era digital. Merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik atau public trust terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintahan. Implementasi paradigma baru dalam komunikasi pemerintahan. Sebelumnya, arti kata implementasi ini adalah pelaksanaannya. Merupakan faktor determinan yang menentukan suksesnya kerja-kerja pemerintah di mata masyarakat. Paradigma baru komunikasi pemerintah ini semakin strategis dilembagakan pada berbagai kelompok organisasi pemerintah bila kita mencermati perubahan pola komunikasi yang terjadi di era digital. Perubahan pola komunikasi di era digital dengan semakin masifnya penetrasi internet diproyeksikan akan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model baru yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi. Hadirnya era digital dan terjadinya pergeseran pada komunikasi dengan tren meningkatnya penggunaan internet menjadi momentum bagi pucuk pimpinan dan kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas atau hubungan masyarakat atau PR public relation dan seluruh sumber daya manusia untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan mentransformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah. Strategi komunikasi pemerintah. Strategi komunikasi pemerintah yang dikembangkan harus mampu melayani kebutuhan informasi publik atau service delivery culture, membentuk citra positif institusi, memberikan update mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, apa manfaatnya bagi masyarakat, merangkul umpan balik dari publik. Praktisi komunikasi publik harus dapat berperan sebagai mata dan telinga. Cara-cara penyajian dan pengemasan komunikasi publik.
Cara-cara penyajian dan pengemasan komunikasi publik ini harus mengacu pada pengemasan masa kini, seperti menggunakan sosial media, blog atau vlog, dan lain-lain. Akan tetapi, pesan yang disampaikannya juga harus dapat mudah dicerna agar masyarakat paham apa yang disampaikan pemerintah melalui sosial media tersebut. Tentunya kita berharap dengan paradigma baru komunikasi pemerintahan di era digital atau di industri 4.0 akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif komunikasi pemerintah guna menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Dengan itu, pemerintah akan semakin peduli dengan warganya, karena warganya banyak berharap. Dengan pemerintah mempunyai komunikasi yang baik terhadap warganya, maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah komunikasi pemerintahan. Jikalau ada yang kurang mengerti dari apa yang saya presentasikan, bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.